Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita dan kesempatan kita kali ini sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah konsep dasar matematika walaupun masih menggunakan lewat media pembelajaran virtual atau online. Semoga kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan saya hormati Ibu Alimatus Sholihah selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar matematika, dan saya hormati pula teman-temanku seperjuangan mahasiswa atau mahasiswi IAIN Pekalongan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Langsung saja, topik yang saya bahas kali ini adalah mengenai tentang relasi dan fungsi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tri Avianti NIM 2320-137, Diandra Sabita NIM 2320-141, Muhammad Arun Maulana NIM 2320-144, Ahmad Pijar Utama NIM 2320-145, Laira Salwa Salsabila NIM 2320-154. Pembahasan yang pertama, konsep relasi dan fungsi. Kedua, sifat relasi dan fungsi. Ketiga, menyatakan suatu relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan dengan grafik. Dan yang keempat yaitu daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi. Konsep relasi dan fungsi. Relasi ini adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Yang kedua, fungsi atau pemetaan, merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rangka fungsi atau daerah hasil. Sifat relasi. Yang pertama, sifat simetris. Kedua, sifat reflektif. Yang ketiga, sifat antisimetris. Keempat, sifat ekuivalensi. Dan yang kelima, sifat transitif. Sifat fungsi. Sifat fungsi ini dibagi menjadi 3. Fungsi surjektif atau fungsi onto. Kedua, fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Cara menyatakan relasi ada 2. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurut. Selanjutnya, menyatakan relasi ini ada 3. Yang pertama, diagram panah. Kedua, himpunan pasangan berurut. Ketiga, grafik. Daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Daerah asal ini sebuah fungsi, ada yang dinyatakan secara eksplisit dan tidak eksplisit. Fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat kosong kurang dari x kurang dari 5 merupakan contoh fungsi yang daerah asalnya dinyatakan secara eksplisit, yakni bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan kosong kurang dari x5 kurang dari 5. Jika daerah asal fungsi y sama dengan f dalam kurung x tidak disebutkan, jadi daerah asalnya itu diasumsikan sebagai himpunan semua bilangan real sedemikian rupa sehingga fungsi y sama dengan f dalam kurung x terdefinisi. Himpunan ini disebut daerah asal alami. 2 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah asal alami itu, yakni menghindari pembagian dengan 0 dan akar bilangan negatif. Daerah asal fungsi f dilambangkan oleh df. Terima kasih.